Sudah terlihat ya Bapak Ibu Abang Kakak. Hari ini kita akan membahas tentang sadar risiko dimulai dari hal-hal sederhana dengan memahami risiko dalam aktivitas kerja sehari-hari. Nah, apa sih sebenarnya risiko itu begitu ya kan? Kita tuh sering sekali mendengar kata resiko langsung membayangkan suatu hal tuh yang besar, terus menakutkan gitu ya kan Bapak Ibu. Padahal saya juga gitu waktu pertama kali dimutasi ke divisi manajemen resiko, ini sesuatu hal yang ribet gitu kan. Padahal sebenarnya ternyata setelah saya jalani banyak tuh risiko-risiko yang sangat dekat dengan aktivitas kerja kita sehari-hari. Misalnya apa? Nggak usah jauh-jauh nih. Kita perlu file gitu kan, kita perlu dokumen yang tiba-tiba nggak kelihatan, itu aja udah sebenarnya menjadi risiko, bahkan masalah. Kenapa? Karena dari awal nggak kita kelola gitu ya Bapak Ibu. Contoh sederhananya aja nih, salah kirim email. Kelihatannya kita menganggap ini tuh suatu hal yang sepele, ibarat kalau cuman salah kirim kok, kan tinggal kirim lagi ke orang yang benar gitu kan. Iya kalau memang dokumen yang kita kirimkan itu tidak berpengaruh apa-apa gitu kan. Tapi bagaimana jika dokumen yang kita kirim itu bersifat penting atau bahkan rahasia yang isinya tentang suatu keputusan di perusahaan gitu kan. Dampaknya kan bisa cukup besar ketika orang yang menerima email itu adalah oknum yang tidak bertanggung jawab, akhirnya bisa menyebarkan informasi-informasi kepada orang-orang yang tidak terlibat di dalam perusahaan gitu kan. Jadi yang seharusnya informasi itu ada tertutup di dalam perusahaan menjadi bisa diakses oleh semua orang. Karena apa? Karena kesalahan kita sendiri, karena kelalaian kita dalam mengirim email. Kita nggak ngecek ulang lagi nih, udah benar belum ya yang mau kita kirim gitu kan. Kemudian yang kedua, ada file hilang atau dokumen-dokumen kita yang nggak ditemukan gitu ya kan Bapak Ibu. Seringkali juga kita misalnya nih terima dokumen dari WhatsApp gitu kan. Kalau misalnya kita download nih dokumennya, biasanya kan masuk tuh ke device kita, namanya pasti nanti filenya jadi WhatsApp 210599 apa gitu-gitu kan. 2026 nggak ada namanya tuh, kita cuma download aja udah, terus kita biarin, nggak kita rapiin nih file kita, misalnya ditata dengan baik di folder yang mana gitu kan, nggak di rename sesuai nama dokumennya apa. Kita pada saat itu memang sangat sepele gitu kan, dan nggak, ya udah gitu, kita nggak kelola. Terus nanti di kemudian hari ternyata kita butuh lagi sama file itu akan mempersulit kita untuk mencarinya kembali karena kita udah lupa waktu itu nama filenya apa ya. Kita carilah di download misalnya, tapi pas cari di download kita nggak bisa search by nama filenya gitu kan. Kita harus ingat tanggal berapa ya, kapan ya itu dikirimnya, terus kita bukain lagi satu-satu. Nah ini kan juga bentuk kebiasaan kita gitu ya, yang selalu kita anggap sepele. Padahal itu udah ngasih nih kita fasilitas hard disk atau Google Drive gitu kan. Tapi kita sepele nih dengan data-data yang udah kita ada. Kita nggak nge-backup data itu mau ke hard disk atau ke si Google Drive gitu kan. Nah ini bisa juga dengan kaitannya sama si budaya silo tadi. Kita nggak mau sampai apa yang kita punya tuh orang lain bisa akses gitu ya kan. Jadi kita simpan lah file kita ini sendiri. Ternyata di kemudian hari device kita rusak nih. Tadinya kan harusnya ketika kita kelola, kalau udah ada backup, udah ada pertinggal data gitu kan, tetap ada yang namanya risiko, tapi sudah dimitigasi gitu ya kan Bapak Ibu, sudah kita mitigasi dengan adanya backup data, sehingga kalau kita harus mengganti ke device baru, udah tersedia tuh data-data yang kita perlu. Tapi karena kesepelean kita tadi, pada saat kita pergantian device, udah hilang tuh datanya. Udahlah kita timbul masalah harus beli device baru, masalah lagi filenya nggak punya apa-apa. Kaitannya kemana lagi? Terhambat lagi pekerjaan kita karena kita kehilangan file tanpa ada yang punya pertinggal. Teman-teman kita juga nggak tahu, cuman kita yang tahu gitu kan. Sama dengan HP kita juga ya kan. Handphone kita itu kan kita sering gitu nunda-nunda untuk backup chat, backup segala macam di dalamnya. Tapi ketika nanti HP-nya udah rusak, baru tuh kita sibuk, bahkan sampai cari tukang reparasi gitu kan, untuk nyelamatin data-data kita tuh yang berapa pun saya bayar, yang penting data saya itu data penting semua tuh di dalamnya, gimana caranya datanya nggak hilang gitu ya kan. Padahal kalau kita udah backup dari awal, ya kita udah setidaknya satu resiko udah kita minimalisir gitu kan. Walaupun ya salah satu resiko lainnya ya kita harus beli device yang baru gitu, tapi setidaknya dengan device baru kita udah mendapatkan data-data yang sebelumnya dibanding
harus beli device baru, datanya juga nggak ada, double nih jadi masalahnya. Gitu ya kan Bapak Ibu.